Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Baik-baik saja kan? Baiklah, pada kesempatan kali ini kalian bersama saya dalam pembelajaran Bahasa Indonesia SMP kelas 8 semester 2 bab 2 tentang teks persuasi. Setelah pengantar ini selesai, kalian dapat mencermati dan melihat tayangan tentang teks persuasi, dan tentunya kalian dapat mencari referensi lain tentang teks persuasi sebagai bahan perbandingan. Nah, setelah itu kalian dapat bertanya langsung kepada saya, dan tentunya pula kalian dapat menulis di kolom komentar. Baiklah, kalian sekarang saya persilahkan untuk menikmati tayangan materi tentang teks persuasi. Mudah-mudahan kalian lebih cepat memahami. Bab 2 teks persuasi. Ada 6 bahasan penting di dalam teks persuasi. 1. Pengertian teks persuasi. 2. Ciri-ciri teks persuasi. 3. Adanya kata-kata ajakan. 4. Menyimpulkan teks persuasi. 5. Struktur dan kaidah kebahasaan. 6. Menyusun teks persuasi. Pengertian teks persuasi sebagai berikut. Teks persuasi merupakan jenis teks yang berisi rujukan dan ajakan agar pembaca sependapat dan melakukan hal yang tertuang dalam teks. Yang kedua, ciri-ciri teks persuasi. Ciri-ciri teks persuasi ada 5. 1. Adanya rujukan. 2. Adanya kata ajakan. 3. Adanya fakta. 4. Kontennya tidak bermasalah atau mengandung konflik. Dan yang kelima, meyakinkan pembaca dengan menggunakan kata-kata argumentatif. Baiklah, kita lanjut yang berikutnya. Yang ketiga, kata-kata ajakan teks persuasi. Nah, sifat dari kata-kata ajakan persuasi ada 2, yaitu bisa secara tersurat, artinya kata-kata ajakannya itu tertulis dalam teks, dan yang kedua tersirat, itu kata-kata ajakan tersembunyi di balik pernyataan-pernyataan di dalam teks. Baik, kita lanjut yang berikutnya, yang keempat, menyimpulkan teks persuasi. Dalam menyimpulkan teks persuasi, yaitu ada 2 hal penting yang harus kita pahami tentang 1. Apa yang dimaksud dengan simpulan dan langkah-langkah penyimpulan. Nah, apa yang dimaksud dengan simpulan? Simpulan adalah rumusan akhir tentang sebuah teks. Arti simpulan. Kemudian langkah-langkah penyimpulan. Yang pertama, kita harus membaca keseluruhan isi teks. Yang kedua, mencatat bagian-bagian penting yang ada di dalam teks. Yang ketiga, memahami hubungan logis antar bagian dalam teks. Yang D, merumuskan simpulan akhir. Oke, kita lanjut yang berikutnya, yang kelima, yaitu tentang struktur dan kaidah kebahasaan. Struktur teks persuasi ada 4. 1. Pengenalan isu. 2. Rangkaian argumen. 3. Pernyataan ajakan. 4. Penegasan kembali. Nah, uraiannya atau penjelasan singkatnya silahkan kalian buka di ringkasan materi di referensi
kebahasaan teks persuasi ada dua, yaitu menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan. Jadi istilah-istilah tersebut sesuai dengan konteks yang ada di dalam teks. Kemudian yang kedua, menggunakan kata penghubung argumentatif. Contoh, jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu, dan lain-lain. Sekarang yang nomor 6, yaitu menyusun teks persuasi. Dalam menyusun teks persuasi ada 4 langkah yang kita lakukan. Yang pertama, kita harus menentukan tema. 2, susunan perincian atau pengenalan isi. 3, pengumpulan bahan berupa pendapat dan fakta. 4, pengembangan teks yang berupa struktur dan kaidah berbahasa. Oke, terima kasih. Sampai di sini materi kita kali ini. Mudah-mudahan kalian lebih cepat memahami. Nah, itulah tadi tayangan tentang teks persuasi, materi yang kalian cermati tadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya tunggu komentar dan pertanyaannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.